떠나고 싶으면 떠나요. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul My Dearest Nemesis. Tanpa berlama lagi, episode 11, Markyu, mari kita review. Sinwon melamun saja karena sedih telah diputuskan Hajin. Sedangkan kini semua yang di ruangan menjadi heboh karena kedatangan Ban Juyeon. Ternyata sebelumnya Juyeon bisa membuktikan pada nenek jika orang yang ditunjuk oleh nenek adalah orang yang tak baik. Jadi Juyeon meminta nenek untuk tak mengganggu Sujong lagi dan mengembalikan posisinya. Sedang Juyeon akan kembali memimpin proyek kerjasama dengan kota Hana ini. Tentu solusi yang menguntungkan bagi nenek. Dan akhirnya nenek pun setuju dengan syarat jika proyeknya gagal maka Juyeon harus melepas nama dan warisan lalu pergi ke luar negeri. Sujong pun segera diberitahukan hal ini dan keduanya pun esok hari masuk kerja seperti biasanya lagi. Tim memulai kembali proyek pembaruan mereka dan Juyeon begitu antusias karena tim berencana membuatkan pop-up store dari komik bajak laut yang tengah populer. Ya pasti antusias karena itu adalah kesukaannya juga. Setelahnya mereka makan siang bersama karena tim begitu penasaran dengan couple baru ini. Sedangkan Sujong ternyata masih saja digosipkan oleh orang-orang di kantor. Tapi Sujong berani melawan, tak memperdulikan pandangan orang-orang itu. Juyeon kini tambah antusias karena penulis dari komik bajak laut akan menghadiri pop-up store-nya. Ditambah akan ada merchandise edisi terbatas. Juyeon kudu siap-siap mengantri. Strawberry dan naga api hitam kini sedang berkencan di tempatnya Hajin. Hajin pun baru tahu jika Sinwon ternyata sedang sakit. Dan kini Sujong keheranan karena Juyeon begitu sangat bekerja keras untuk proyek ini. Bahkan ia sampai begadang dan mengecek sana-sini. Padahal persiapannya sudah rampung. Sujong pun akhirnya menanyakan hal itu pada sekretaris. Ia langsung diberitahu perihal perjanjian dengan nenek. Sujong langsung marah-marah pada Juyeon. Kenapa ia sampai sebegininya mempertaruhkan nama dan hartanya. Tapi Juyeon mencoba menenangkan Sujong jika inilah hal yang ingin ia tempuh. Sujong kini sedang diberikan tawaran menggiurkan, yaitu untuk bekerja di departemen store terbesar di Amerika. Tapi Sujong masih ragu dan belum bisa menjawabnya. Pembukaan padahal tinggal menghitung hari, tapi ada skandal yang telah dibuat oleh Juyeon. Sebuah kesalahpahaman yang dimanfaatkan orang-orang untuk menjatuhkannya. Hanya karena sebuah potongan video di mana untuk menyelamatkan seorang anak kecil dari tumpahan makanan, Juyeon harus menarik tubuh anak kecil itu hingga orang-orang yang melihatnya salah paham. Hal ini pun langsung diberitakan di mana-mana. Banyak hoaks bertebaran mengenai kepribadiannya Juyeon dan akhirnya pemutusan kontrak pun terjadi. Bahkan sang penulis bajak laut juga tak ingin meneruskan kerja sama mereka. Sungguh kacau sekali semuanya. Namun Sujong tak ingin menyerah. Ia pun segera menemui sang penulis, membujuknya dan mengatakan jika Ban Juyeon adalah orang yang tulus, yang selalu menantikan karya dari komik bajak laut. Sedangkan Ban Juyeon ia memantau skandal-skandal ini dan curiga jika ada yang telah memanas-manasi. Tapi tiba-tiba esok harinya ia mengatakan jika pop-up store akan dibuka sesuai rencana. Bagaimana bisa? Ternyata sebagai naga api hitam yang sangat menyukai karya bajak laut itu, dia sering menyumbang untuk anak-anak. Sang penulis yang asli orang Jepang itu hanya tahu nama naga api hitam langsung antusias. Karena baru kali ini mereka bertemu dan akhirnya ia tahu jika naga api hitam adalah Ban Juyeon dari Yongsung Group. Begitulah kiranya ia setuju untuk melanjutkan kerjasama lagi. Giginya Sinwon masih nyut-nyutan ternyata karena gigi bungsunya itu baru tumbuh. Tapi ia terlalu takut untuk cabut gigi. Dan di jalan ia bertemu dengan Hajin. Dengan mata yang berkaca-kaca Hajin meminta maaf karena ia sudah keterlaluan pada Sinwon tempo hari. Dan ia masih menyukai Sinwon. Tapi Sinwon tak bergeming. Karena jika Hajin masih takut, maka hubungan mereka tak bisa lanjut. Karena Sinwon pasti akan melewati batasannya lagi.
Nah kan benar, ini semua adalah ulah dari orang yang dendam kemarin yang telah dipecat oleh Juyon. Sekretaris pun akan memastikan jika orang itu tak akan macam-macam lagi. Seperti sebuah magic dalam satu hari, semuanya pun akhirnya normal kembali. Orang tua yang marah-marah kemarin justru meminta maaf karena sudah salah paham. Ditambah kini sang penulis akhirnya bersedia melakukan sesi tanda tangan saat pop-up store dibuka. Wah, sungguh hal yang bersejarah karena ini untuk pertama kalinya diadakan. Pasti orang-orang akan antusias. Dan benar saja, Yongsun Department Store cabang baru pun akhirnya dibuka. Para warga begitu antusias melihat serangkaian pop-up store yang disuguhkan di sana. Dan sebelum acara utama dimulai, di hadapan semua orang yang hadir, Joyeon mengakui jika ia adalah penggemar bajak laut. Nenek yang mendengarnya mendengus kesal. Dan Joyeon pun lalu menagih janji. Jika proyeknya telah berhasil, penjualannya pun meningkat. Jadi nenek tak boleh mengganggu Sujong lagi. Dan Juyeon juga kini sudah tak ingin posisi apapun, nenek bisa memecatnya. Karena ia sadar jika ia ada di posisi ini, tapi dengan tidak jadi diri sendiri, itu hanyalah sebuah kebohongan. Padahal ia hanya ingin dicintai oleh nenek, jadi ia tak akan meneruskan ini semua. Acara sedang berlangsung dan tiba-tiba wartawan mengepung Sujong. Karena baru mengetahui jika Baek Sujong ini adalah kekasih sang cebol alias pewaris tunggal. Dan malah hal inilah yang menjadi tajuk berita. Ayah Sujong pun jadi ikutan khawatir. Semua orang yang tak tahu apapun dengan mudah mengomentari hidupnya Sujong. Yang Bak Cinderella mendapatkan emas. Padahal ia bisa ada di posisi sekarang itu berkat kerja kerasnya sendiri. Jari-jari memang benar adalah harimaumu. Juyeon dan Sujong bertemu dan tiba-tiba Juyeon mengatakan jika Sujong boleh pergi jika ia mau. What? Nanggung. Karena episode 11 berakhir di situ.